Ini bukan adegan film. Ini kejadian nyata. Ketika sekolah berubah jadi tempat paling mencekam, pagi itu seharusnya berjalan seperti hari-hari biasa. Di SDN Kalibaru 01 pagi, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, 11 Desember 2025. Mentari baru saja naik perlahan, menyinari halaman sekolah yang mulai dipenuhi tawa anak-anak. Seragam putih merah tampak rapi, tas-tas kecil digendong dengan semangat, dan suara guru terdengar memandu kegiatan literasi pagi. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda bahaya. Yang ada hanyalah rutinitas sederhana yang penuh harapan. Anak-anak belajar, membaca, dan memulai hari dengan doa. Namun, semua itu berubah hanya dalam hitungan detik. Sekitar jam 7:39 WIB, ketika para siswa duduk berbaris di lapangan sekolah menghadap guru mereka, sebuah suara keras tiba-tiba memecah ketenangan. Bukan suara bel sekolah, bukan pula tawa anak-anak. Suara itu adalah dentuman keras, disusul teriakan panik yang menggema di seluruh area sekolah. Sebuah mobil operasional program makan bergizi gratis MBG Grand Max putih melaju tak terkendali dan menghantam pagar depan sekolah. Besi pagar roboh seketika. Alih-alih berhenti, kendaraan itu justru terus melaju masuk ke dalam lapangan sekolah tempat puluhan siswa sedang duduk mengikuti kegiatan pagi. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kepanikan massal. Menurut rekaman CCTV yang kemudian beredar, mobil tersebut terlihat menerobos gerbang tanpa ada tanda pengereman signifikan. Setelah menghantam pagar, kendaraan masih melaju lurus ke arah barisan siswa. Beberapa anak yang berada di bagian depan tak sempat menghindar. Seorang guru yang berdiri memimpin kegiatan pagi juga ikut terdampak. Jeritan anak-anak pecah. Ada yang berlari menyelamatkan diri, ada yang terjatuh karena panik, dan ada pula yang terpukul hingga terhempas. Debu beterbangan, suara tangis bercampur teriakan meminta tolong memenuhi udara pagi yang sebelumnya tenang. Seorang saksi mata menyebutkan bahwa ada siswa yang sempat terjebak di bawah kendaraan sebelum akhirnya mobil tersebut berhenti setelah menabrak beton pembatas di area lapangan. Guru-guru dan staf sekolah yang berada di sekitar lokasi langsung berlari mendekat, berusaha menarik anak-anak keluar dan menenangkan mereka yang syok. Dalam kondisi panik, para guru berupaya tetap berpikir jernih. Ada yang menggendong siswa yang terluka, ada yang berteriak meminta bantuan, dan ada pula yang langsung menghubungi layanan darurat. Pagi yang seharusnya penuh pembelajaran berubah menjadi perjuangan menyelamatkan nyawa. Tak lama berselang, ambulans mulai berdatangan. Satu persatu korban dievakuasi, anak-anak dengan wajah pucat. Beberapa menangis kesakitan. Beberapa lainnya hanya terdiam dalam kondisi syok. Seorang guru yang ikut menjadi korban tampak dibantu oleh rekan-rekannya untuk naik ke ambulans. Kabar kecelakaan itu menyebar cepat. Orang tua siswa yang awalnya sedang bersiap menjalani aktivitas harian, mendadak panik setelah menerima pesan dan telepon berantai. Beberapa berlari menuju sekolah, sebagian langsung menuju rumah sakit dengan perasaan tak menentu. Tangis pecah di ruang IGD RSUD Koja dan RSUD Cilincing. Orang tua memeluk anak-anak mereka yang terbaring di ranjang rumah sakit, sebagian dengan perban, sebagian dengan infus, dan sebagian masih gemetar ketakutan. Tidak sedikit orang tua yang syok, tak menyangka pagi yang biasa saja bisa berubah menjadi mimpi buruk. Berdasarkan data resmi dari pihak rumah sakit dan pemerintah setempat, total korban dalam insiden ini tercatat sebanyak 21 orang. Mayoritas adalah siswa dari berbagai tingkat kelas, serta satu orang guru yang turut menjadi korban. Beberapa siswa mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif, sementara korban dengan luka ringan tetap mendapatkan perawatan dan observasi medis. Pihak rumah sakit bergerak cepat memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik sesuai kondisi masing-masing.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turut turun tangan. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, pemerintah memberikan santunan kepada para korban dengan nominal bervariasi, mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah, tergantung tingkat luka yang dialami. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu keluarga korban selama masa pemulihan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menaungi program makan bergizi gratis, menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan medis korban akan ditanggung sepenuhnya. Mereka juga memastikan bahwa para korban dirawat di kelas 1 rumah sakit agar mendapatkan pelayanan maksimal. Wakil Kepala Sekolah SDN Kalibaru 01 Pagi, Turah, menjelaskan bahwa pada saat kejadian para siswa sedang menjalani pembiasan pagi, posisi siswa relatif dekat dengan gerbang sekolah, sehingga ketika mobil menerobos masuk, jarak aman nyaris tidak ada. Anak-anak sedang duduk, fokus pada kegiatan literasi. Tidak ada yang menyangka kendaraan bisa masuk ke area sekolah. Ujarnya dengan nada berat. Menurutnya, guru dan staf sekolah telah berusaha secepat mungkin melakukan evakuasi dan pertolongan pertama. Namun, kondisi yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sopir kendaraan. Dari hasil pemeriksaan awal, sopir diketahui merupakan pengemudi pengganti. Tes urin yang dilakukan menunjukkan hasil negatif alkohol dan narkoba. Meski demikian, penyelidikan masih terus berjalan. Polisi mendalami kemungkinan adanya faktor teknis pada kendaraan, kelalaian manusia, atau kegagalan sistem pengereman yang menyebabkan mobil melaju tanpa kendali hingga masuk ke area sekolah. Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional dan transparan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan serta menentukan tanggung jawab pihak-pihak terkait. Di tengah kepanikan publik, media sosial dipenuhi berbagai informasi simpang siur. Salah satu kabar yang paling membuat resah adalah isu adanya siswa yang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Badan Gizi Nasional dengan tegas membantah kabar itu dan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurut pernyataan resmi, tidak ada korban meninggal dunia. Beberapa siswa bahkan sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan, sementara lainnya masih dalam pengawasan medis. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, terutama di situasi krisis yang melibatkan anak-anak dan keluarga yang sedang berduka serta cemas. Meski sebagian korban mulai membaik secara fisik, luka psikologis menjadi perhatian tersendiri. Beberapa siswa dilaporkan masih trauma, takut kembali ke sekolah, dan terkejut mendengar suara keras. Orang tua pun mengaku masih diliputi rasa cemas setiap kali mengingat detik-detik kejadian tersebut. Peristiwa di SDN Kalibaru 01 Pagi bukan sekadar kecelakaan lalu lintas. Ia adalah alarm keras bagi semua pihak bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Pagi yang berubah menjadi mimpi buruk itu meninggalkan pelajaran pahit bahwa satu kelalaian kecil dapat berdampak besar, terutama ketika menyangkut nyawa dan masa depan generasi muda. Kini, masyarakat berharap tragedi ini menjadi titik balik, bukan hanya untuk evaluasi program MBG, tetapi juga untuk memperkuat sistem keamanan sekolah, meningkatkan standar operasional kendaraan, dan memastikan bahwa setiap anak dapat belajar dengan rasa aman tanpa bayang-bayang ketakutan. Karena sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak, bukan arena tragedi yang tak pernah mereka bayangkan.